menjadikan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sampai di ayat yang ke-204. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Shadaqallahul azim. Kita artikan lafaz-lafaznya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man ada orang, man terdapat orang, yu'jibuka yang membuatmu kagum, yu'jibuka yang membuatmu kagum, qauluhu ucapannya, fil hayatid dunya tentang kehidupan dunia, wa yushhidullaha dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atau bersumpah demi Allah, wa yushhidullaha dan dia menjadikan Allah sebagai saksi alama atas apapun fi qalbihi yang ada dalam hatinya, wa huwa padahal dia aladul khisam adalah orang yang sangat keras penentangannya, permusuhannya. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling, dia pergi, sa'a maka dia berusaha fil ardi di muka bumi, liufsida untuk berbuat kerusakan, fiha pada muka bumi, di muka bumi. Wa yuhlika dan dia menghancurkan, wa yuhlika dan dia menghancurkan al-harta tanaman, wan nasla dan hewan ternak. Wallahu sedangkan Allah la yuhibbu tidak menyukai al-fasada kerusakan. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahu kepadanya, ada orang yang berbuat kerusakan, ittaqillah takutlah kepada Allah, akhadathul izzatu maka bangkitlah al-izzatu kesombongannya, bil itsmi dengan berbuat dosa. Fahasbuhu maka cukuplah bagi dia jahannam, masuk dalam neraka jahannam. La bi'sal mihad wa la bi'sal mihad, dan jahannam adalah seburuk-buruknya balasan. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man ada orang, yashri yang mengorbankan nafsahu dirinya, ibtigha'a mardatillah dengan tujuan mencari ridho Allah.
wallahu, sedangkan Allah raufun, maha baik. Rauf bisa dikatakan lembut atau baik atau penyantun, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Itu arti daripada rangkaian ayat dari 204 sampai 207. Kita masuk kepada isi kandungan dari rangkaian ayat tersebut. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ayat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya bercerita tentang urusan haji, di antaranya tentang apa yang diharamkan dalam haji, kemudian juga perintah Allah setelah melakukan ibadah haji banyak-banyak berzikir. Di ayat yang ke-24 Allah menyinggung perbuatan orang-orang munafik. Jadi perlu kita catat 204, 205 dan ayat 206 ini menjelaskan tentang karakter orang munafik. Karakter orang munafik. Lalu apa kaitannya dengan ibadah haji? Apa kaitannya ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya? Sepertinya nggak nyambung, ya. Sepertinya nggak nyambung. Dari pembahasan tentang haji tiba-tiba membahas tentang orang munafik. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, ayat-ayat Al-Quran itu disusun berdasarkan wahyu, saling kait-mengait, ya. Dari satu ayat ke ayat yang berikutnya itu ada munasabah, ada keterkaitan. Maka keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya itu apa? Para ulama menjelaskan, ketika kita membahas tentang urusan haji, maka dalam pelaksanaan haji Allah memerintahkan kita agar melaksanakan haji dengan dasar takwa. Dan Allah juga menyinggung di ayat-ayat sebelumnya beberapa karakter orang yang bertakwa. Nah, di sini baru kita paham ada kaitannya. Karena lawannya orang bertakwa adalah orang munafik. Boleh jadi di dalam pelaksanaan haji pun ada orang-orang yang melaksanakannya itu sekedar pura-pura, dan pura-pura itu adalah karakter utama orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu memang karakter utamanya pura-pura, pura-pura beriman, ya. Pura-pura ibadah. Maka setelah membahas tentang haji yang perintahnya itu atas dasar takwa, Allah menyinggung tentang sifat orang munafik. Nah, ya. Tujuannya apa? Ya, Al-Quran kok bercerita tentang orang munafik. Tujuannya apa? Pertama, ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, jangan sampai memiliki sifat seperti orang munafik. Ya, karena bahaya. Kalau iman itu dicampuri dengan kemunafikan, ini bahaya. Nah, ancamannya cukup keras. Ya, orang yang berpura-pura dalam keimanannya, ancamannya cukup keras. Ya, Allah akan tempatkan di bagian paling dalam dari neraka. Yang kedua, tujuannya adalah kita harus waspada. Ya. Di sekitar kita ada orang-orang yang berkarakter seperti orang munafik. Maka kita harus hati-hati, ya. Kita pelajari apa atau bagaimana sifat orang munafik
supaya kita terhindar dari keburukan orang munafik. Nah, ya. Nanti di sini dalam ayat 204, 205 dan 206 itu Allah setidaknya menyebutkan 5 sifat orang munafik. Sifat yang pertama disebutkan dalam ayat 204, wa minan nasi mayujibuka qaulu fil hayatid dunya. Nah, sebagian orang ada yang ucapannya itu sangat mempesona. Ucapannya begitu manis, begitu mengandung ketertarikan. Sehingga kalau dia ngomong banyak orang yang tertarik, terpengaruh. Wah, ini orang masya Allah. Kalau dalam bahasa kita pandai bersilat lidah. Ya, nggak tahu tuh lidahnya belajar silatnya dari mana. Ya, tapi lidahnya bisa bersilat. Ya. Nah, ini tapi dalam urusan dunia. Wah, jadi kalau dalam urusan dunia dia ngomongnya pinter. Ya. Atau kalau dalam bahasa sekarang itu para motivator. Itu kan kalau para motivator itu kalau ngomong, wah kita kagum. Sampai-sampai hati kita condong kepada apa yang dia ucapkan. Oh, benar juga ya. Nah, karena memang ucapannya luar biasa. Nah, di sini Allah ingatkan kita, di sekeliling kita, wa minan nasi, sebagian orang itu ada orang yang memang ucapannya sangat mengagumkan. Dalam orasinya, wah pintar berorasi. Ya, pintar berorasi. Allah ceritakan begini kenapa? Justru kita harus hati-hati. Ya. Tidak semua yang disampaikan manusia dengan bahasa-bahasa yang mengagumkan itu mengandung kebenaran. Kita harus jeli. Ya, kita harus jeli. Nah, walaupun omongannya memang begitu mempesona, terlebih lagi kalau dalam urusan dunia. Nah, ini Allah ingatkan ya, Allah ingatkan hati-hati, waspada. Sebagian orang munafik karakternya seperti itu. Nah, dalam tafsir Jalalain di sini ada penjelasan, wala yujibuka fil akhirah li mukhalafatihi li i'tiqadihi. Tapi orang itu kalau ngomongin tentang akhirat dia melempem. Dia tidak mau mendorong orang untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia, pintarnya bukan main. Ya. Tapi untuk memotivasi orang untuk akhirat dia nggak bisa ngomong. Nah, ini hati-hati, orang yang berkarakter seperti ini terindikasi memiliki sifat nifaq, sifat munafik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yusyhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Untuk meyakinkan orang yang mendengarnya, dia sampai berani bersumpah. Ya, kadang memang fungsi sumpah itu untuk meyakinkan orang yang mendengar, yakin dengan omongan kita. Itu fungsi sumpah. Ya. Apalagi kalau ingin menyatakan cinta kepada seseorang. Oh, saya benar-benar cinta demi apa, gitu kan? Biar disambar geledek. Nah, ada yang begitu untuk meyakinkan orang ya cinta kepada dia atau dia cinta padanya, dipakai sumpah-sumpah. Nah, sebagian orang munafik sampai berani bersumpah pakai nama Allah. Saya sumpah demi Allah. Ya. Nah, itu sampai bersumpah untuk meyakinkan orang yang mendengarnya. Nah, ternyata ayat ini bercerita atau asbabun nuzulnya menyindir seseorang munafik namanya Ahnas bin Syuraik At-Taqafi. Ya, ini salah satu orang munafik. Nah, jadi ternyata di zaman Nabi itu orang munafik juga banyak. Ya, ada Ubay bin Salul atau yang dikenal dengan Ubay bin Khalaf. Ada Abdullah bin Sabah. Nah, ada juga nih Ahnas bin Syuraik. Nah, Ahnas bin Syuraik ini ya, dia datang ke Madinah, kemudian bilang sama Nabi, saya sudah masuk Islam, sudah beriman, tapi ternyata pura-pura.
Bahkan untuk meyakinkan Nabi, dia sampai bersumpah demi Allah. Nah, ya, sampai bersumpah demi Allah. Memang begitu ya, orang yang sebenarnya ingin menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, ya, terkadang berani bersumpah. Nah, ini dari apa namanya? Dari ayat ini ya, sebenarnya mengandung peringatan ya. Jangan kita sembarangan bersumpah, terlebih lagi memakai nama Allah atau asma-asmanya. Karena dalam hukum Islam atau dalam hukum fikih ada yang namanya kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu tebusan bagi orang yang terlanjur bersumpah dengan nama Allah, tapi sebenarnya dia bohong. Maka cara menebus dosa bohongnya itu yang dia lakukan dengan bersumpah itu disebut dengan kafaratul yamin. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kafarahnya itu dia sedekah, memberi makan orang miskin 10 orang. Ya, sedekahnya boleh sedekah makanan, pakaian. Kalaupun dia tidak bisa sedekah, dia harus berpuasa 3 hari. Nah, ini untuk menebus dosa bersumpah atas nama Allah. Itu ada apa namanya? Ada aturannya, ada hukumnya, ya. Maka jangan meniru orang-orang munafik yang dia menutupi kebenaran dalam hatinya itu dengan cara bersumpah kepada Allah. Ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, wa huwa aladul hisam. Sebenarnya dia orang yang sangat menentang Islam. Ya, sangat menentang Islam. Ya. Nah, Akhnas bin Syuraik ini diriwayatkan bahwa ketika di depan Nabi dia mengaku beriman. Sampai demi Allah, sampai bersumpah. Ketika dia pulang ke rumah, di tengah perjalanan dia melewati kebun kurma milik orang Islam. Itu dibakar sama dia kebunnya itu. Kebunnya dibakar. Berarti dia sebenarnya nggak senang dengan Islam. Hanya dia berpura-pura Islam. Nah, di zaman ini ternyata banyak orang berkarakter seperti itu. Oh, kalau ngomong di media, saya juga kan Muslim. Tapi Muslim gak seperti itu seharusnya. Ya, omongannya justru lebih cenderung memojokkan Islam. Itu terindikasi sifat munafik orang seperti itu. Ya, ngakunya Islam tapi omongannya selalu mendiskreditkan Islam. Kalau kita sebutkan nama kayak Abu Janda, Ade Armando, itu sudah jelas-jelas munafik. Ya, kita nggak bisa ragukan lagi karena omongan-omongannya itu selalu memojokkan Islam. Dan omongannya pun indah, ya, dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya ilmiah. Ya, itu orang-orang seperti itu itulah orang-orang munafik. Nah, sifat yang ketiga, keempat, wa idza tawalla sa'fil adil yufsida fiha wa yuhlikal hatta wa nasal wallahu la yuhibbul fasad. Ya, mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu maksud kerusakan yang dimaksud, ya, merusak alam. Nah, dan karakter dia merusak alam itu dibungkus dengan retorika yang indah. Wah, ini demi kemajuan bangsa. Ya. Ini untuk memanfaatkan hasil alam untuk kesejahteraan rakyat. Nah, yang ada, yang kaya malah mereka sendiri. Ya. Akhirnya alam dieksploitasi, dikeruk habis-habisan. Nah, hasilnya mana ya? Hasilnya nggak dirasakan juga sama rakyat. Nah, ini kadang inilah sifat-sifat orang munafik, ya, berbuat kerusakan di dunia, tapi dibungkus dengan retorika, kata-kata yang indah untuk meyakinkan orang-orang bahwa ini perbuatan baik sebenarnya. Padahal di balik itu adalah perbuatan merusak. Ya. Nah, di akhir ayatnya Allah tegaskan, wallahu la yuhibbul fasad. Orang Allah tidak suka, ya,
kepada kerusakan muka bumi. Bagaimana Allah mau suka? Bumi ini ciptaan Allah, bumi ini milik Allah malah dirusak sama manusia. Dalam tafsirnya Imam Suyuti mengatakan la yarda bihi. Maksudnya Allah tidak suka dengan kerusakan, Allah tidak ridho. Maka hati-hati nih orang-orang yang atau para pejabat yang suka merusak alam, ya. Dia dikhawatirkan tidak mendapatkan ridho Allah. Orang ancamannya itu tidak mendapatkan ridho Allah, ya. Kalau sudah tidak dapat ridho Allah berarti dapat murka Allah. Dan tidak ada tempat yang lebih layak, ya, ditempati orang yang tidak mendapatkan ridha Allah kecuali neraka. Sifat yang kelima, wa idza qila lahu taqillaha akhadhat izzatu bil ithmi fa hasbu jahannam wa labisal mihad. Ya. Kalau dikasih nasihat, nih hati-hati nih ya, ini mungkin bisa menyakiti kita juga nih. Kalau dikasih nasihat, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, kamu sudah berbuat kerusakan, ya, diberikan nasihat, tahu-tahu dia, kalau bahasa sekarang ini lagi populer, denial. Dia nggak merasa salah, ya, diingatkan, dia nggak merasa salah, bahkan malah dia tambah sombong, tambah congkak. Ya. Ngapain? Emang kamu siapa? Ngasih masukan. Emang kamu siapa ngasih nasihat? Ya. Ini kalau bahasa Al-Qur'an, wa idza qila taqillah, takutlah sama Allah. Akhadhat izzatu bismi, maka bangkitlah kesombongannya, ya, dengan sebab berbuat dosa. Ternyata di sekitar kita ada ya banyak orang seperti itu. Ya. Maka dia kata Nabi yang disebut dengan kesombongan itu al-kibru, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Itu dua sifat kesombongan. Menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia, meremehkan orang, itu bentuk kesombongan. Nah, ini dikasih nasihat, kadang orang yang memang karakternya sombong, ya, dikasih nasihat, Allah, kamu itu baru anak kemarin sore, ya, tahu apa? Yang lebih pintar, yang lebih tahu asam garam kehidupan ya saya. Ini hati-hati, kadang sifat-sifat kayak gini juga sering menghinggapi kita. Hati-hati. Kalau memang itu kebenaran, walaupun keluar dari anak kecil ataupun orang yang lebih muda dari kita, ya kita terima. Ya, kalau memang mengandung kebenaran dan kita di posisi yang salah, oh iya, terima aja dulu nasihatnya. Kalau ada benarnya kita amalkan, dan bermanfaat bagi kita, amalkan. Jangan kita menolak kebenaran, karena menolak kebenaran itu bentuk dari kesombongan. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu. Dikasih nasihat, dia menolak. Nah, kemudian ada yang menarik dari ayat 26 ini, fahasbuhu jahannam, cukuplah bagi dia balasannya adalah jahannam. Dari potongan ayat ini, para ulama sebagian menyimpulkan orang munafik yang karakternya itu sudah susah dinasehati, itu memang hatinya batu, hatinya keras, ya. Maka kita jangan seperti itu, jangan kita nolak kebenaran, terima nasihat. Tapi kalau yang orang munafik yang hatinya sudah membatu, ya sudah, itu memang takdirnya orang masuk neraka ini, udah nggak bisa dibilangin. Dan Allah sebutkan sifat neraka itu walabisal mihad, adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk pembalasan. Nah, jadi rangkaian ayat 204, 205 dan 206 ini Allah ceritakan mengenai sifat-sifat orang yang munafik. Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang haji, di mana haji dasarnya adalah takwa. Allah menyebutkan beberapa karakter orang bertakwa sebagai lawan daripada takwa adalah munafik. Ya. Jangan sampai ibadah kita yang sudah kita bangun berdasarkan takwa kemudian kita campuri dengan sifat-sifat munafik. Nah, ini bahaya. Maka
Allah sedikit menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Dan orang munafik itu pasti ada di sekeliling kita, ya, pasti ada. Maka kita perhatikan, kita waspada. Ada orang yang kalau urusan dunia ngomongnya pinter, tapi urusan akhirat dia bodoh, dia nggak tahu. Ada orang yang sampai bersumpah-sumpah, ya. Ada orang yang suka berbuat kerusakan. Itu maka kita harus waspada terhadap orang-orang tersebut. Kemudian di ayat yang ke-207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Nah, ayat ini secara umum mengandung pujian Allah, ya, mengandung pujian Allah bagi orang yang berani mengorbankan harta diri dan segalanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, Allah memuji. Tapi secara khusus ayat ini ada asbabun nuzulnya juga. Nah, di sini dalam tafsir Jalalain ditafsirkan ayat ini bercerita tentang seorang sahabat namanya Suhaib bin Ar-Rumi. Wa minan nasi mayashri, dan sebagai manusia ada orang yang menjual, yabiun, artinya menjual nafsu dirinya, atau dia yabzaluha fi taatillah, dia mengorbankan diri untuk taat pada Allah. Tujuannya apa? Ibtigha'a mardatillah atau talaba mardatillah, ya, ingin mencari ridha Allah. Wa huwa Suhaibun. Tafsirkan dia ada Suhaib Ar-Rumi. Siapa Suhaib Ar-Rumi? Dia ini Ar-Rum, ya, orang Romawi. Artinya perawakannya itu kayak orang Eropa sebenarnya, ya. Kayak orang Eropa, Ar-Rum, ya. Ini sebenarnya anak tokoh. Dan orang kaya. Lama azal musyrikuna hajar ila Madinah wa tarakalahum malah. Dia tinggal di Mekah. Karena dia orang Rum, maka dia statusnya pendatang. Di Mekah dia bikin bisnis, ya. Kemudian hartanya bertambah, ya, bisa kalau kita analogikan sampai bisa beli tanah, beli bangun rumah, beli kendaraan, jadi kaya lah. Tentu saja bagi orang Quraisy dia dianggap nih orang numpang di Mekah, tapi jadi kaya. Kemudian setelah dia masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi masuk Islam, dia jadi bermusuhan dengan orang Mekah. Dan ketika ada perintah hijrah, dia hijrah ke Madinah. Ya. Awalnya dia dicegah sama orang Mekah. Suhaib, kamu mau kemana? Mau hijrah. Apa ini hijrah? Ya, ini ajakan atau perintah dari Allah. Ini kita dalam agama Islam. Oh, nggak boleh. Enak aja kamu nyari duitnya di sini, giliran udah sukses pergi. Kira-kira begitu. Ya. Tapi Suhaib Ar-Rumi nggak peduli, tetap hijrah. Dia tetap hijrah, dia pergi. Di tengah jalan dicegat sama orang Quraisy. Dicegat, tapi kemudian Suhaib berkata, "Hai orang Quraisy, kamu kan kenal saya. Saya ini pintar memanah. Ya. Kalian jangan halangi saya. Kalau tidak mau bernasib mati di ujung anak panah. Saya akan lawan kalian sampai anak panah saya habis." Maka orang Mekah ciut. Ya. Suhaib kemudian berkata, biarkan saya pergi ke Madinah. Urusan harta saya silahkan kalian ambil. Dan ini hartanya bukan sedikit. Ya. Suhaib Ar-Rumi ini istilahnya imigran sukses, perantau sukses. Hartanya bertambah banyak di Mekah. Tapi dia sanggup korbankan itu semata-mata, ya, ingin hijrah mendapatkan ridha Allah. Nah, di sini Allah puji, wa minan nasi may yashri nafsahu, dan di antara manusia ada orang yang, ya, rela berkorban, rela menjual dirinya, rela mengorbankan dirinya, termasuk mengorbankan harta semata-mata demi mencari ridha Allah. Nah, ini orang luar biasa kayak gini.
Ya, kalau bukan karena iman yang kuat, tentu saja dia tidak akan sanggup hijrah ya, dengan menyerahkan seluruh harta yang dia tinggalkan. Karena hijrah itu berat, ninggalin kampung, ninggalin rumah. Belum tentu di tempat yang baru bisa dapat rumah. Itu ujian para sahabat ketika itu. Ya, ujian para sahabat ketika itu, ketika mau hijrah itu. Nah, tapi mayoritas para sahabat memang mereka hijrah karena perintah Allah. Urusan nanti di Madinah, ya bisa hidup lagi, bisa punya rumah itu mereka tidak pikirkan. Tapi nyatanya setelah sampai di Madinah, mereka juga tetap sejahtera hidupnya, ya tetap sejahtera. Nah, walaupun di awal-awal hijrah itu ada seseorang sahabat yang niat hijrahnya agak keliru. Itu bisa kita dapatkan ceritanya di sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang disebut dengan hadis Muhajir Ummi Qais. Ya, jadi ada seseorang laki-laki ya, mau menikah dengan seorang wanita. Wanitanya namanya Fatimah, janda anak satu. Anaknya namanya Qais. Dua-duanya orang beriman ini. Tapi karena sudah terlanjur senang sama Fatimah, ya, si pemuda ini ya, betul-betul pengen menikah. Tapi kata Mama Qais, ya kata Ummu Qais, kamu boleh nikah dengan saya, tapi syaratnya harus ikut hijrah. Awalnya si laki-lakinya agak ragu. Ya itu tadi ya, hijrah itu kan berat. Harus tinggalin kampung, harus tinggalin harta. Ya, belum tentu di tempat yang baru ya, nanti bisa kembali seperti di kampung ya, nanti sono nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Tapi karena dia udah cinta, maka dia pun hijrah. Tapi niatnya agak keliru. Niatnya mau nikah sama Ummi Qais. Ya, maka kata Nabi diingatkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Jangan niat begitu. Tetap niat karena Allah. Ya, adapun mau niat menikah dengan orang itu niat kedua. Ya, niat kedua. Supaya niat kita tidak salah. Ini berkaitan dengan hijrah. Tapi dalam ayat ini ya bercerita tentang Suhaib Ar-Rumi. Ya, dia rela meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh hartanya. Ya, dia hijrah ke Madinah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari 4 ayat ini, ya, 3 ayat pertama bercerita tentang orang munafik yang Allah cela dan Allah ancam dengan jahanam. Sedangkan ayat yang 207 itu Allah memuji